Kembali bersama kami di Ajang Sana untuk pemirsa yang baru saja hadir ataupun baru saja bergabung bersama dengan kami. Episode kali ini Ajang Sana membahas peluang investasi pariwisata Jogja di masa new normal. Sudah ada Ibu Ike, ada Pak Temas dan juga Bapak Agus yang akan membahas mengenai seperti apa peluang investasi untuk era new normal saat ini. Kita langsung ke Bapak Temas. Bapak Temas, untuk saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ike sebelum kita break, itu kan sekarang ada fenomena sepedaan yang itu artinya bagian dari sport tourism. Nah, untuk saat ini sport tourism yang ada di Yogyakarta ini kalau menurut Bapak akan menyumbang seberapa besar untuk para investor ini dapat menginvestasikan dananya di sini? Baik, Mbak Anggun. Ya. Mbak Anggun ya. Iya. Untuk sumbangan kepada dunia pariwisata kaitan dengan sport Tourism ya. Ya. Sport tourism tentunya kami sebagai anggota dewan tentunya jelas ada di belakangnya itu mendukung kebijakan dan apa-apa nanti yang dilakukan pelaku wisata mendukung atas inovasi itu ya. Inovasi wisata yang ada di DIY ini. Demikian, Pak. Oke, nah ini bentuk dukungannya kan seperti apa begitu Pak terkait dengan sport tourism yang saat ini mulai gencar gitu dilakukan di sini? Ya, nanti mungkin kebijakan itu bentuknya ya seperti perda, perda kita bersama-sama dengan eksekutif ya. Perda kan legislatif dan eksekutif, Pak. Ya. Demikian. Oke, jadi nanti akan ada perda ataupun peraturan-peraturan yang nantinya akan menjadi payung hukum ketika ada inovasi apa yang akan dilakukan begitu ya. Coba kita ke Bapak Agus. Tadi di awal ini menarik loh Pak sebenarnya. Kalau dibilang Yogyakarta ini cepat recovery-nya betul begitu. Dan untuk masyarakatnya kalau kita lihat malam hari ini kan cukup ramai. Nah, ini sebenarnya akan malah jadi kewaspadaan para investor untuk berinvestasi tidak Pak? Jangan-jangan nanti aduh di Yogyakarta ternyata cukup ramai, ini prokesnya bagaimana begitu. Kira-kira kalau menurut Bapak Agus sendiri seperti apa? Ya, saya kira kembali Mbak ya. Saya kira masalah investasi sama saya kira ini menghadapi pandemi ini ada rasa kekhawatiran tetap, tapi yang paling penting tadi saya utarakan bahwa masalah yang paling utama sebetulnya bagaimana kita bisa meningkatkan disiplin untuk berprotokol kesehatan semua pihak loh ya, tidak hanya pelaku wisata, sama dari pihak pribadi masing-masing juga pihak keluarga, itu sebetulnya yang paling utama gitu ya. Nih terus masuk ke sport tourism nggak? Ya boleh dong, silakan. Ini sport tourism yang menarik nih Pak, sepedaan. Jadi beruntung ya kita tinggal di Jogja, termasuk saya. Saya sebetulnya basicnya dari Jakarta. Saya bikers beruntung. juga ya, bikers. Oh, bikers juga. Saya biker juga. Wah, pas berarti. Jadi alhamdulillah Jogja itu sebagai arena yang pas untuk para biker gitu ya. Termasuk saya bergabung dengan beberapa klub untuk bersepeda gitu ya. Tadi disebutkan dari jalur Luna Maya, itu beruntung loh. Jogja dipromosikan oleh Mbak Luna Maya gitu ya. Nih ya. Iya, itu karena apa? Karena jalur untuk bersepedanya itu menarik. Makanya itu dipromosikan oleh Mbak Luna Maya gitu ya. Kita lihat coba Sabtu Minggu di jalanan pagi itu banyak sekali, termasuk masyarakat ini lagi fire bersepeda gitu ya. Semangat. Ya mungkin itu dianggap, saya kira masyarakat berpandangan bahwa ini salah satu olahraga yang cukup aman di masa pandemi. Ya memang kaitannya dengan investasi, memang nggak langsung Mbak. Kalau kita bicara masalah bersepeda, sport tourism, nanti kaitannya pasti dengan hunian di hotel, kemudian dengan restoran. Nah, tapi itu sekaligus karena Jogja jadi tujuan sport tourism, banyak itu dari luar kota. Perhatikan tuh kalau masuk ke Jogja berkelompok, itu banyak dari luar kota. Jadi dampaknya ke sana, pasti ada gitu ya ininya. Jadi gitu Mbak, kira-kira Mbak. Oke, ini menarik. Boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Nah, kaitannya dengan tadi investasi dan sebagainya. Dan DPR tadi ya, bentuk dukungan. Jadi kalau saya sih berharap DPR juga bisa nih kalau nanti bikin perda, perda ini yang juga membuat orang menjadi disiplin. Saya ingat kalau di Malaysia itu misalnya mereka tidak menggunakan masker atau tidak berjarak itu ada sanksi. Nah, sanksi denda atau apapun itu. Jadi menurut saya perda ini pun nanti saya harap bisa memberikan semacam
guidance supaya orang menjadi makin disiplin. Karena kalau nggak dikasih sanksi, masyarakat kita itu abai betul. Betul. Gitu ya, abai betul. Kan sekarang ya kayak awal-awal kita menggunakan seat belt, itu kan ada dendanya. Baru orang kemudian rajin dan sekarang jadi terbiasa. Tampaknya itu perlu. Maka tadi saya berharap ketika nanti teman-teman di Dewan ini mendesain beberapa perda dan lain sebagainya itu mampu membuat masyarakat menjadi makin disiplin ya, makin baik lah seperti itu gitu. Dan mendukung investor tentunya. Perda mendukung investor dan perda yang membuat masyarakat menjadi makin disiplin. Itu sih harapan saya sih gitu. Oke, ini berarti ada sesuatu hal yang agak sedikit kontradiktif ya. Sebenarnya ini untuk pariwisatanya ini jalan. Ya, untuk investor juga walaupun ada penurunan tapi juga tetap ada yang masih berjalan begitu. Tapi dengan kesehatan ini bagaimana ya? Di Yogyakarta ini sebenarnya Yogyakarta concern kemana sih kalau menurut Ibu ini kemana sebenarnya, investasi, wisata atau lebih ke kesehatan kalau di Yogyakarta ini? Sebenarnya semuanya sinambung ya, apalagi kalau kita bicara tadi di sini tidak cuma pariwisata tapi juga pendidikan. Jadi kesehatan itu dan keselamatan menjadi yang utama sebetulnya itu. Kalau kesehatan keselamatan belum berjalan, mestinya pariwisata tidak akan bisa berjalan dengan baik juga karena orang toh akan datang itu akan bertanya dulu di sana oke nggak, di sana kira-kira terjamin nggak kita CHSE-nya. Maka hampir semua hotel ya Pak semua sudah certified CHSE. Ya kan, itu untuk meyakinkan orang bahwa ketika mereka datang, mereka memang keselamatannya akan terjamin. Tapi belum untuk area-area pariwisata yang sifatnya terbuka tadi ya, gitu ya. Itu juga perlu certified supaya kemudian orang juga menjadi aman untuk datang ke sana. Sehingga saya pikir memang yang paling pertama keselamatan. Itu sudah dibuktikan di beberapa perhotelannya Pak ya, gitu. Nah, tinggal kemudian yang lainnya ikut mengikuti cara seperti itu. Termasuk pendidikan. Pendidikan juga harusnya juga menerapkan itu ya, sehingga mahasiswa ketika hadir kuliah baik luring maupun daring itu juga terjamin ketika luring di kampus gitu. Ya? Baik, kita ke Pak Temas. Nah, kalau menurut Pak Temas sendiri seperti apa? Ini antara kesehatan, investasi, dan juga wisata. Nah, ini yang dipilih di Yogyakarta ini apa menurut Bapak kira-kira yang menjadi prioritas? Yang saya sependapat dengan Mbak Ike bahwa kesehatan, keselamatan itu yang utama bagi wisata atau pelaku wisata. Jadi itu yang sehat dulu gitu. Oke, yang pertama sehat dulu. Sehat dulu, baru investasi itu ada di mengikuti begitu ya. Mengikuti, ya. Oke. Bahkan pelaku wisata yang tidak menjalankan prokes bisa disangsi ya Pak ya. Mestinya ada seperti itu. Harusnya jadi seperti mereka itu. sebagai pelaku penyelenggara pun harus taat. Kalau nggak taat ya kita bisa hentikan misalnya gitu ya Pak ya. Mungkin barangkali aturannya gitu, hentikan izinnya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Oke, ini kita kembali lagi ke investasi dan juga investor. Kalau Pak Temas sendiri ini untuk menarik investor, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut Pak Temas sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya stabilitas daripada DIY itu mantap itu mantap, maka investor terus akan berinvestasi di DIY. Demikian mantap dalam artian seperti Bali sekarang itu di sana itu benar-benar prokes itu ketat sekali. Di mana kalau nggak swab antigen itu ya tetap tidak boleh masuk nggak boleh masuk. Pelaku wisata di sana itu sudah vaksin, memakai prokesnya itu tertib sekali kalau di Bali. Kemarin itu dalam kunjungan kerja itu kita tidak diterima. Tidak diterima di DPR Badung kalau nggak salah itu. Di kantor DPR Badung itu tidak diterima di sana. Padahal kita artinya anggota DPR semuanya itu sudah swab antigen, tidak juga diterima. Iya. Kenapa? Alasannya apa Pak? Mungkin yaitu mengetahui bahwa angka di Yogyakarta masih meledak pandemi di DIY itu sedemikian pesatnya itu. Gitu Mbak. Oke. Jadi sampai seperti itu ya. Ini untuk ketaatan dan juga keketatan untuk prokes ini harus ditiru nih di Bali begitu karena beberapa kali juga sempat kunjungan ke sana dan sempat tidak diterima karena memang angka di sini fluktuatif. Satu tempat itu begitu ya Pak ya. Ini harusnya menjadi contoh juga nih untuk para masyarakat di Yogyakarta jangan sampai abai seperti itu. Kita ke Pak Agus. Pak Agus, kiat-kiat untuk dapat menarik investor di masa new normal saat ini apa yang sudah dilakukan? Saya boleh ke belakang dulu ya, masalah kesehatan, masalah ekonomi itu ya.
saya kira yang perlu dicari adalah keberimbangan. Nah, dari segi ekonomi perlu jalan. Betul. Dari segi kesehatan juga harus ditekankan. Jadi intinya adalah namanya itu apa Mbak istilahnya? Keseimbangan ya. Keseimbangan. Balancing. Balancing antara sektor kesehatan, ekonomi. Kita nggak bisa oke saya setuju. Pengetatan masalah protokol kesehatan. Saya kira itu Semua. wajib ya. Tadi wajib termasuk saya. Sama, saya nanti tanggal 25 tanggal 22 akan ada sama kepala dinas perizinan dari Aceh, dari Sumatera Utara. Sama, saya bilang silahkan datang ke Jogja, tapi nanti pertemuan dengan saya lewat Zoom saja, nggak usah datang ke kantor saya. Ini apa? Bukan saya nggak percaya sama Aceh, nggak percaya Sumatera Utara, enggak. Dalam rangka untuk tindakan preventif saja gitu ya. Iya, antisipasi ya Pak. Antisipasi itu ya, itu aja. Karena iya. saya kira yang penting substansinya sama. Apa yang mereka perlukan dapat kita layani. Tapi Dapat mereka kita tetap sediakan. datang, Mbak? Dia datang. Oh, tetap Sana. datang. Ya, mungkin akan Berwisata. tadi berwisata juga. Iya. Tapi sudah swab ya Pak ya. Ya, itu termasuk masalah Iya. protokol kesehatan. Itu even gitu ya. Kalau mereka pakai pesawat kan pasti sudah pakai PCR atau antigen. Iya. Tapi tetap untuk pertemuan dengan kami tetap minta supaya lebih aman pakai Zoom saja. Kita jamin kok apa yang mereka tanyakan akan kita jawab. Iya. Apa yang kita minta datanya akan kita kasih. Kira-kira seperti itu. Gitu Untuk ya. Zoom itu lokasi tetap di situ ya Pak ya. Artinya di sekitar. Mereka dari hotel Pak. Oh, dari hotel. Saya dari kantor saya. Tidak di kantor Bapak gitu Tidak. Saya dari kantor saya. Iya, mereka Para dari tamu hotel. Dari Hotel. hotel menginap. Oh, baik. Sama ini dalam rangka untuk preventif saja. Dan mereka oke ya Pak ya dengan hal tersebut ya. Iya, dan saya harus memberi keyakinan kepada para staf saya kan, Iya, yang khawatir betul, juga betul. datang Iya, ke kantor gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu bisa ditiru oleh daerah-daerah Oh beda yang lain ya. Monggo. Iya, betul. Iya. Ya kalau memang kondisinya masih seperti ini Iya, ya Zoom lah iya, ya. Yang paling aman untuk kita saat ini. jelaskan ini saya kira mereka bisa Mengerti, paham pasti gitu. mengerti dengan kondisi Mengerti lah ini saat sama ini. concern kita sama-sama kan gitu ya. Ya. Betul. Nah kembali Pak, Ya. untuk apa saja program-program yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan untuk menarik investor, tapi kita hold dulu, kita tahan dulu, kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali.